Ka'bah Al-Musyarrafah adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini sebagai kiblat bagi umat Islam dan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang bagian-bagian dari Ka'bah yang mulia dan apa saja yang terdapat di dalam Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah bangunan berbentuk segi empat, dibangun dengan batu biru yang keras dengan panjang kurang lebih 13 meter dan tingginya 15 meter. Di Ka'bah ada 4 pojok atau sudut. Dalam bahasa Arab, pojok disebut dengan rukun. 4 pojok atau rukun tersebut adalah Rukun Hajar Aswad. Disebut dengan Rukun Hajar Aswad karena di sudut tersebut terdapat Hajar Aswad dan sudut ini mengarah ke timur. Rukun Yamani disebut dengan Yamani karena mengarahkan kepada negeri Yaman, sebagaimana juga disebut dengan Rukun Janubi atau sudut selatan karena mengarahkan ke arah selatan. Rukun Syami dinamakan demikian karena mengarahkan ke negeri Syam, dan dinamakan juga dengan Rukun Gharbi atau sudut barat karena mengarahkan ke arah barat. Rukun Iraqi dinamakan demikian karena mengarahkan kepada negeri Irak, dan dinamakan juga dengan Rukun Syamali atau sudut utara karena mengarahkan ke arah utara. Pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah setinggi 2 meter dari lantai. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa dahulu pintu Ka'bah tidak setinggi sekarang. Namun, kaum Quraisy meninggikannya dengan tujuan agar siapa saja yang hendak masuk pintu Ka'bah akan terlihat jelas, karena ia harus melalui tangga yang agak tinggi untuk menujunya. Sehingga siapa saja yang tidak dikehendaki Quraisy untuk masuk pintu Ka'bah, mereka akan langsung menariknya ke bawah atau menjatuhkannya dari pintu Ka'bah sebelum ia bisa masuk ke Ka'bah. Sehingga untuk bisa masuk melalui pintu Ka'bah, maka harus menggunakan tangga seperti tangga mimbar. Saat ini, tangganya terbuat dari kayu berlapis perak yang dihadiahkan oleh salah seorang pengusaha India ke Ka'bah. Tangga tersebut tidak diletakkan di dekat Ka'bah, kecuali jika pintu itu akan dibuka untuk kunjungan dalam momen-momen tertentu, yaitu tidak lebih dari 15 kali dalam setahun. Al-Hajar Al-Aswad. Hajar Aswad berada di sebelah kiri pintu Ka'bah. Hajar Aswad adalah sebuah batu mengkilap berbentuk oval tidak beraturan. Warnanya hitam kemerah-merahan. Di batu itu terdapat warna merah dengan garis-garis kuning, bekas penempelan potongan-potongan Hajar Aswad yang pecah. Diameternya kurang lebih 30 cm dan dikelilingi dengan bingkai perak setebal 10 cm. Mizab Ar-Rahma. Mizab adalah talang air yang berada di atas Ka'bah, bagian tengah di sisi antara rukun utara dan rukun barat. Mizab ini dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dengan tujuan agar air tidak tergenang di atap Ka'bah. Pada tahun 959 Hijriah, Sultan Sulaiman Al-Utsmani mengganti ujungnya dengan bahan perak. Kemudian, pada tahun 1021 Hijriah, Sultan Ahmad Al-Utsmani mengganti ujungnya dengan perak berukir yang ditulis dengan tinta biru berselang-seling emas. Pada tahun 1273 Hijriah, Sultan Abdul Majid Al-Utsmani mengirim pancuran air yang seluruhnya terbuat dari emas. Mizab atau pancuran air itulah yang ada sampai saat ini. Asyad Zarwan. Asyad Zarwan yaitu penopang yang berada di bagian Ka'bah untuk menjaga kekokohan Ka'bah. Posisinya terletak di 3 sisi Ka'bah, kecuali di bagian sisi Al-Hijr, maka tidak ada. Padanya diletakkan gelang-gelang untuk mengikatkan kiswah Ka'bah. Tujuan dibuatnya Asyad Zarwan adalah untuk menguatkan bangunan Ka'bah. Akan tetapi, dia bukan pondasi Ka'bah sebagaimana pondasi rumah pada umumnya. Sehingga Asyad Zarwan ini hanya terdapat di sisi Ka'bah dan tidak terdapat di bawah Ka'bah. Al-Hatim atau Al-Hijr. Al-Hatim atau Al-Hijr berada tepat di depan Mizab. Al-Hatim adalah bangunan melengkung setengah lingkaran yang kedua ujungnya berada di rukun utara dan barat
dengan jarak 2,3 meter. Bagian ini dibeton dengan batu pualam berukir, dan di sepanjang bagian atas terdapat tulisan yang dipahat. Jarak dari tengah dinding bagian dalam ke dinding Ka'bah adalah 8,44 meter. Ruang yang ada di antara keduanya disebut dengan Al-Hijr atau Hijr Ismail, berjarak sekitar 3 meter dari ruang ini. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Hijr termasuk bangunan Ka'bah. Dikarenakan Hijr merupakan bagian dari Ka'bah, maka ketika tawaf, Anda tidak boleh menyeberangi Hijr, karena berarti tawaf Anda tidak mengelilingi Ka'bah. Dan jika Anda ingin sholat di dalam Ka'bah, maka Anda bisa sholat di Hijr dengan menghadap ke arah manapun. Karena hakikat sholat di Hijr adalah sholat di dalam Ka'bah. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa masuk ke dalam Hijr berarti masuk ke dalam Baitullah. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Dahulu, aku ingin sekali masuk ke Baitullah dan sholat di dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tanganku dan membawaku ke dalam Hijr seraya bersabda, 'Jika engkau ingin masuk ke Baitullah, maka sholatlah di sini, karena ini adalah bagian dari Baitullah, karena kaummu menguranginya di saat membangunnya kembali.'" Hijr adalah tempat di mana Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan putranya Ismail ketika ia membawa mereka ke Mekah. Ia memerintahkan Hajar untuk membuat bangsal di tempat tersebut. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ismail dimakamkan di Hijr di sisi kuburan ibunya, maka semua riwayat ini dhaif atau lemah, tidak satupun yang sahih. Di antara alasan dhaifnya adalah banyak sahabat yang menyaksikan dan ikut serta ketika Quraisy membangun Ka'bah dan menggali pondasi Ka'bah saat itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang melihat adanya bekas kuburan. Al-Multazam. Al-Multazam adalah bagian dari Ka'bah yang mulia, yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Lebarnya sekitar 4 hasta. Sitar atau kiswah. Secara bahasa, kiswah artinya pakaian. Kata ini sering digunakan untuk menyebut kain yang menutupi Ka'bah. Dalam sejarahnya, kiswah Ka'bah terus mengalami pergantian dari masa ke masa dengan beberapa warna dan motif yang berbeda. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, kiswah dipasang sebanyak 4 lapis. Di lapis yang keempat, beliau menggunakan kain berwarna putih. Di masa An-Nasr Al-Abbasi, kiswah dipasang dengan kain berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya dengan kain berwarna hitam. Sejak saat itu, kiswah dengan kain warna hitam terus dipertahankan. Hingga pada tahun 810 Hijriah, dibuat kain penutup yang bermotif ukiran. Dipasang di bagian luar Ka'bah yang dinamakan dengan Al-Burq. Produksi dan pemasangan kain ini sempat dihentikan antara tahun 816 sampai dengan 818 Hijriah, dan baru dibuat serta dijadikan kiswah kembali pada tahun 819 Hijriah hingga sekarang. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah batu bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berkata, batu itu adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri. Batu tersebut dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lunak dan dia jadikan sebagai rahmat, dan Nabi Ibrahim berdiri di atasnya, sedangkan Nabi Ismail mengambilkan batu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, andai engkau menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Urbah dari Qatadah tentang ayat di atas. Mereka hanya diperintahkan melakukan sholat di sisinya, bukan untuk mengusapnya. Ia berkata, orang-orang yang melihat bekas jejak telapak kaki Nabi Ibrahim di batu tersebut menceritakan kepada kami bahwa jejak tersebut dahulunya tampak
tetapi orang-orang selalu mengusapnya hingga menjadi licin dan terhapus bersih. Makom Ibrahim berjarak sekitar 14 meter dari arah pintu Ka'bah. Makom ini dahulunya sejak zaman Nabi Ibrahim menempel pada Baitullah hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia memindahkannya ke belakang ke tempatnya saat ini. Hal ini diriwayatkan oleh Abdul Raqaq dalam kitab Musannaf dengan sanad yang sahih dari Atha dan juga dari Mujahid. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang kuat semakna dengan lafaz di atas. Sesungguhnya makom Ibrahim pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaut dengan Baitullah. Kemudian dipindahkan oleh Umar radhiyallahu anhu ke belakang, dan para sahabat tidak mengingkari tindakan Umar radhiyallahu anhu dan juga orang-orang setelahnya. Ini menunjukkan terjadinya ijma atau kesepakatan. Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa membiarkan makom tetap pada tempatnya akan berakibat sempitnya kawasan orang yang melakukan tawaf atau sholat. Maka ia memindahkannya ke tempat yang dianggap dapat menyelesaikan masalah. Perbuatan Umar radhiyallahu anhu ini sangat dapat dibenarkan karena ia mengusulkan untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bagian dalam Ka'bah. Pada gambar ini nampak 3 buah tiang di dalam Ka'bah. Tiang ini berfungsi sebagai penyangga utama Ka'bah. Tiang ini terbuat dari kayu yang terbaik dan disepuh dengan emas murni. Tampak juga pada gambar ini lampu-lampu kecil, tempat pengasapan kayu gaharu, dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah yang mulia. Pada gambar ini nampak lemari di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah. Jika dilihat dari bagian dalam, di atasnya biasa diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya, hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Tampak di bagian atas, bagian kain kiswah dalam yang berwarna hijau yang khusus untuk Ka'bah. Gambar ini adalah tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki Ka'bah yang mulia. Para raja dan para gubernur Mekah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah yang mulia. Pada gambar ini nampak bagian kecil di dinding Ka'bah berupa batu tertentu. Posisinya menghadap tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada batu tersebut tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada gambar ini nampak sebuah pintu yang terdapat di dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan dengan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah.